Bab 038. Aprilia mencium rahang suaminya. Kita mau kemana? Singapura. Cukup terkejut si netra abu-abu ini mendengarnya. Jauh Mas. Boril tersenyum dan mengambil tangan istrinya untuk kemudian ia bawa ke bibirnya. Andaikan bisa, Mas pasti akan bawa lebih jauh lagi. Kata-kata manis yang membuat wanita bermarga Kasano itu meleleh hingga tak kuasa untuk tak bersandar pada dada bidang suaminya. Boril Namapak tak terganggu dengan posisi ini karena badannya cukup besar hingga bisa menopang Aprilia yang tengah hamil besar itu tanpa kesulitan sama sekali. Tentu tak sulit. Yang sulit adalah menaklukkan mertuanya. Itu saja. Kapalnya mewah. Dulu aku pernah diajak sama mama dan papa naik kayak gini. Tapi gak seindah ini perjalanannya. Ya iyalah. Kan gak ada Mas. Lagi-lagi Aprilia mengangguk. Ia tak lagi ragu mengakui kalau ia telah jatuh sejatuhnya dalam pesona pria tua ini. Biarlah dunia menertawakannya, yang pasti ia bahagia kini. Selain itu juga aku kangen sama bapak sama ibu Mas. Dulu, waktu kecil aku punya teman orang Lampung. Dia cerita kalau mudik mesti naik kapal laut. Dan aku seneng banget dengerin dia cerita sampai-sampai aku merengek sama ibu sama bapak pengen banget naik kapal feri. Dan mereka janji untuk ajak aku naik kapal laut. Suatu hari nanti. Mata Aprilia berkaca-kaca dan Boril menebak kalau Apko dan Liana pasti tidak pernah mengajaknya naik kapal. Dan tidak menepati janji mereka. Istrinya memang hidup dalam keterbatasan. Dan ia menjadi saksi manakala Cindy selalu membeli 2 buah kalau Cindy memberikan oleh-oleh untuk Stella. Karena yang satunya akan dia berikan kepada Aprilia. Entah itu pakaian, tas, sepatu atau apapun. Cindy memang sekarang itu pada Aprilia hingga dianggap cucu sendiri. Dan kini jadi menantunya. Kamu suka naik ya? Banget. Suka ya ini? Suka, mewah banget. Kalau gitu, nanti kita ajak bapak sama ibu sekalian keliling Asia naik kapal ini. Kapanpun, ya, gak bisalah. Emangnya punya. Aprilia menyadari ucapan suaminya. Ia lalu menegakkan tubuhnya dan menoleh ke belakang. Boril tengah tersenyum manis. Mas. Jia sayang. Mulai hari ini ya ini milik kamu dan kapanpun bebas bawa bapak sama ibu atau siapapun jalan-jalan. Sebagai kado atas kehamilanmu. Mas ingat belum pernah ngasih apa-apa. Entah berapa banyak air mata yang tertumpah semenjak perjalanan ini dari semalam. Aprilia tahu kalau ya ini pasti mahal dan diam-diam Boril membelinya untuknya. Jangan nangis terus ah. Nanti sampai Singapura, matamu bengkak. Nanti Mas dituduh yang macam. Tolong Mas trauma akan hal itu. Aprilia tertawa dibuatnya. Kapan Mas bisa melampaui perusahaan Papa? Boril menarik nafasnya pelan lalu menghembuskannya lagi berharap beban di dadanya ikut terangkat. Gak lama lagi sayang. Setelah WANGPED sukses dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia maka saat itu pula Mas sudah bisa membawamu pulang. Aprilia menganggukkan kepalanya dia sudah tidak sabar menunggu hari itu namun selagi masih menunggu dia akan menikmati waktu sekarang yang diberikan oleh Tuhan pada mereka berdua. Keduanya menikmati matahari tenggelam dari atas laut dengan panorama pesonanya yang indah. Seraya melantunkan doa dalam hati agar kebersamaan ini tak cepat-cepat selesai. Ayasa. Andika yang sedang mengadakan pertemuan santai dengan beberapa rekan bisnisnya, di sebuah restoran di mall, langsung terdiam dan memusatkan perhatiannya pada seorang wanita yang lewat di hadapannya. La melihat Ayasa Mira. Ya, Latak mungkin salah mengenali kakak angkat Aprilia tersebut yang sedang berjalan dengan kedua anaknya dan 2 orang wanita lainnya. Yang nampak seperti babysitter. Namun bukan itu satu-satunya yang jadi pusat perhatiannya. Melainkan kehadiran Ayasa di Indonesia.
Bukankah ia tengah berlibur bersama dengan Aprilia dengan menggunakan kapal pesiar ke Singapura? Sesuai dengan informasi yang dikatakan Antonio serta Adriana saat ia menanyakan di mana Aprilia. Lalu mengapa istri dari Aslan Abizar Brawijaya itu ada di sini? Pak Andika, mohon perhatiannya sebentar. Tegur asistennya ketika mendapati sang bos tak fokus pada ucapannya dan malah melihat ke sembarang arah. Andika tak menggubris teguran asistennya. Malah mengikuti ayah Samira keluar dari pusat perbelanjaan itu. Namun saat keluar dari lift, ia kehilangan jejak. Karena kesal, Andika lalu menendang tong sampah di depannya. Tak habis akal, Andika yang penasaran lalu menelepon Antonio. Dan pada deringan ketiga, panggilannya terjawab oleh pemilik Kasano Group itu. Ya, Andika. Merkasano. Di manakah Aprilia? Di seberang sana Antonio mengernyit heran. Aprilia sedang berlibur ke luar negeri. Tepatnya ke Singapura bersama dengan Ayasa. Apa kau yakin? Oh, tentu saja. Karena Ayasa sendiri yang meminta izin padaku. Ada apa? Tanpa menjawab pertanyaan Antonio, Andika Jalu mematikan ponselnya. Lalu sedikit berpikir namun kemudian tertawa. Menertawakan kebodohan Antonio Adriana serta dirinya yang ternyata bisa dipermainkan dengan mudah oleh pasangan Brawijaya. Kalian telah bermain curang. Duhai kakakku tersayang, kemana kau pergi membawa Aprilia? Puas menikmati pemandangan malam, Boril mengajak istrinya untuk masuk karena angin malam yang sangat kencang. Suasana kapal pesiar masih ramai dan terdengar suara musik masih mengalun menemani pasangan-pasangan yang juga tengah honeymoon di kapal pesiar ini. Termasuk Boril dan Aprilia yang ikut tersenyum sambil berpelukan. Memang para pasangan di sini menganggap mereka adalah pasangan Jack and Rose yang sedang dimabuk asmara. Tak terkecuali pasangan beda usia ini. Saat akan naik ke lantai atas dengan menggunakan lift, Boril melihat penjual makanan ringan banyak di stand-stand khusus. Dan Boril melihat sebuah botol kecil berwarna kuning. Tanpa sepengetahuan Aprilia yang berjalan duluan, Boril pun membeli botol kecil itu dan menyembunyikannya di balik kantong kemejanya. Sambil senyum-senyum sendiri. Sampai di kamar, Boril tak mendapati istrinya. Namun terdengar suara air dari arah kamar mandi. Istrinya tengah membersihkan diri. Saat Boril juga akan menyusul ke kamar mandi, ia lalu mendengar suara deringan ponsel istrinya yang memang tak pernah dibawanya ketika pergi. Selalu disimpan di atas nakas dan hanya dilihat sesekali saja ketika dia ingin menelepon keluarganya. Namun tanpa sengaja Boril melihat notifikasi dari ponsel yang berdering tersebut menunjukkan nama Antonio di sana. Boril mengambil telepon itu. Tanpa berniat mengangkatnya. Boril lalu berjalan ke arah jendela dan tanpa banyak bicara, ia lalu membuang ponsel itu ke lautan. Kok dibuang? Terdengar suara pekikan kaget dari arah belakangnya dan Aprilia berjalan cepat menuju tempat suaminya berdiri yaitu di depan jendela kamar yang bersebelahan langsung dengan laut lepas tempat ia membuang ponsel tadi. Sampai menutup lagi jendelanya Boril berbalik ke arah istrinya. Orang tuamu menelepon dan Mas merasa terganggu karena ini adalah bulan madu kita kamu keberatan Mas membuang ponsel kamu. Aprilia lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku gak apa-apa. Asalkan Mas ada di sini, semua baik-baik saja. Boril tersenyum. Ia selalu mengagumi wajah polos sang istri yang terlihat sangat cantik alami ketika dia sudah baru selesai mandi dengan rambut yang basah dan hanya memakai bathrobe saja sudah cukup. Membuat Boril terkesima. Ia lalu mendekatkan wajahnya dan berbisik di telinganya. Ini waktu milik kita kan? Mas mau? Kita berdua saja. Boleh. Tentu. Dan dengan cekatan Boril menarik tali bathrobe istrinya. Lalu ia buka hingga terjatuh di lantai. Senyum sang Casanova mereka manakala Aprilia tak memakai apapun di sebaliknya.
Sungguh ia selalu kagum pada bentuk tubuh istrinya yang semakin aduhai meski perutnya membuncit. Curang? Aku polos sedangkan Mas. Kamu tawanan Mas sekarang. Dan sebagai tawanan, gak boleh melawan pada penculiknya. Aprilia tertawa geli mendengarnya. Boril lalu menggendong istrinya dan mendudukkannya di atas ranjang. Biasanya mereka bisa bercinta dimanapun yang mereka mau. Namun ketika perut Aprilia membuncit begini, maka hanya di tempat tidur saja mereka bisa. Itu pun Boril yang banyak mengalah. Ia selalu bertanya apakah Aprilia nyaman atau tidak dengan sentuhannya karena Boril takut menyakiti bayinya. Namun kali ini mata Aprilia memicing. Gerak-gerik suaminya sangat aneh tak seperti biasanya. Boril membuka kemejanya hingga hanya mengenakan celana panjangnya saja. Lalu ia mengambil botol kecil dari saku kemejanya yang tadi dibelinya di luar. Itu apa Mas? Madu, madu. Buat apa? Boril tak menjawab. Ia malah duduk di samping istrinya. Lalu membuka tutup madu itu. Aprilia yang tak mengerti dengan apa yang dilakukan oleh suaminya hanya melihat dengan sabar. Boril meneteskan madu itu di ujung jarinya lalu ia oleskan ke pipi istrinya. Dan dengan gerakan sangat cepat, ia menjilat pipi Aprilia. Enak yuk, rasanya jauh lebih manis. Yuk, mau diolesin di mana lagi? Tanyanya antusias. Aprilia membulatkan matanya. Baru sadar dengan isi pikiran Boril. Mas mesum, gak mau. Geli. Ucapnya dengan wajah memerah. Sedangkan Boril malah tertawa kecil. Penolakan Aprilia dengan wajah malu-malu adalah penyemangat dirinya malam ini. Hey, lem your honor tonight. Come to daddy, sugar. Kita main madu beneran. Mas oles di punggung ya. Aprilia yang tadi menatap horor suaminya lalu tertawa nakal. Selalu ada kejutan dan selalu ada hal yang lain di kepala suaminya. Sampai madu pun bisalah pikirkan lain. Aprilia pun berbalik. Menyampaikan rambut panjangnya ke depan. Menampilkan punggung polosnya di depan sang suami. I'm your daddy. Boril tak hentinya tersenyum melihat Aprilia berjalan-jalan dengan sangat bebas di tepian pantai saat kapal pesiar berlabuh di dermaga perairan Singapura. Seperti perancang lain pada umumnya, mereka pun jalan-jalan menikmati masa-masa liburan ini seperti melihat-lihat toko souvenir ataupun stand makanan dan Aprilia membeli es krim di sana. Boril akan membawa Aprilia ke tempat yang sudah ia janjikan sebelumnya, yaitu periksa kandungan. Karena mereka masih punya waktu sampai jam 10 malam untuk kembali ke kapal. Mereka memeriksakan kandungan Aprilia. Dan Boril bersyukur kandungannya sehat dan dalam keadaan baik. Namun sengaja mereka tak ingin tahu jenis kelaminnya agar menjadi kejutan untuk nantinya. Lalu setelahnya Boril mengajak Aprilia berbelanja di butik ternama dan terbesar di kota ini. Dan Boril menyuruhnya memilih-milih pakaian yang cocok untuk ibu hamil. Boril dan Aprilia menoleh melihat seorang wanita cantik dengan tubuh bak model tengah berdiri di depannya. Tubuhnya tinggi. Wajahnya sangat cantik dengan make up yang pas dan natural. Jika Aprilia perhatikan mungkin wanita ini seusia Naysila. Satu gak ngangka. Ini you. Wanita itu lalu memeluk Boril singkat. Boril terkejut tindakan yang begitu cepat ini dia lalu melepaskan pelukannya. Dia takut Aprilia salah paham namun nyatanya Aprilia hanya diam. Kamu, semakin handsome. Wanita itu akan menyentuh pipi Boril namun Boril menahannya. Sorry. Kamu siapa? Tanya Boril yang benar-benar tidak tahu siapa wanita ini. Aku Sabrina. Sabrina Jasmine. Kamu lupa. We are... Ya, you know lah. Masa lupa? Aku gak bisa lupain kamu loh. Sabrina mencoba mendekatkan tubuhnya kembali namun Boril menahannya.
Demi Tuhan, Boril ingin sekali mengutuk masa lalunya sekarang yang dengan mudahnya bergonta-ganti perempuan. Dan perempuan ini mungkin salah satunya. Jika dulu ia akan sangat senang sekali jika ada sang nyonya sekarang. Jika wanita bernama Sabrina ini mengatakan sesuatu yang, oh Tuhan, sayangilah Boril, dia sudah bertaubat sekarang. Sabrina menangkap ekspresi Boril yang terlihat janggal. Kemudian dia menoleh ke arah sampingnya dan terdapat gadis muda yang sedang hamil. Seketika itu juga Sabrina terkekeh memahaminya. Oh, pantas saja. Hai Stella. Apa kabar? Sudah lama baru main lagi ke butik tante ya. Boril membulatkan matanya. Dia akan bicara namun Aprilia malah menjabat tangan perempuan itu. Hai Auntie. Terlihat Aprilia senyum-senyum menahan geli. You, Boril menggeram. Silakan ngobrol ya dengan dediku. Aku mau cari gaun. Ujar Aprilia sinis. Sambil berlalu masuk lebih ke arah dalam butik ini. Membuat Boril makin geram buatnya. Sudah besar sekarang. Cantik sekali ya putrimu Boril. Dia sudah tahu kalau kita punya hubungan. Dengar. Saya tidak ingat kamu sama sekali dan yang terpenting adalah dia bukan putri saya. Dia Aprilia Ayu. Istri saya. Mrs. Rohichan. Gara-gara kamu sekarang dia pergi. Dan kalau dia marah, saya cabut izin butik kamu ini. Ultimatum Boril pada Sabrina dan lalu menyusul istrinya. Sedangkan Sabrina yang tidak tahu menahu siapa wanita tadi, merasa bersalah. Dia pikir itu adalah Stella. Yang waktu kecil pernah diajak Boril kemari. Boril pasti lupa dengannya. Namun Sabrina akan selalu mengenalnya karena mereka pernah melewatkan satu malam yang indah. Namun kini niat Sabrina untuk merayu Boril harus padam. Ketika ia melihat Boril masuk dalam butiknya, Ila sangat senang karena mungkin Boril rindu padanya. Nyatanya Boril benar-benar lupa. Dan mengancam akan menutup butiknya jika istrinya marah. Sabrina bingung. Dia harus apa sekarang? Boril mengejar istrinya yang terlihat sedang masuk ke dalam ruang ganti pakaian sekarang. Sambil membawa beberapa buah gaun di tangannya. Boril bersyukur Aprilia tak mengamuk. Bukan pandangan orang yang ia takutkan. Ia hanya takut Aprilia marah dan membahayakan untuk dirinya. Pria 41 tahun itu lalu masuk ke dalam fitting room. Aprilia terkejut karena tiba-tiba saja suaminya masuk. Untung dia sudah memakai gaunnya. Hai Dedi. Gaun ini bagus gak? Tanyanya tanpa membalikkan tubuh karena Boril bisa melihatnya dari kaca. Boril tak bisa dipermainkan lagi. Istrinya sudah mulai nakal dengan meledeknya. PLAAKKK. Hahaha. Aprilia berbalik kesal. Lame megangi bokongnya yang tadi ditepuk Boril meski tak keras. Sedangkan Boril bagai pemangsa mulai melangkah mendekati istrinya. Aprilia mundur hingga punggungnya membentur kaca. Lalu mulai mengangkat satu kaki istrinya dan ia lingkarkan di pinggang. Aprilia menatap suaminya yang kini pandangannya berkabut menatapnya lapar. Don't test my patience sugar, I'm very scary when angry. Bukannya takut dengan ancaman suaminya, Aprilia malah melingkarkan tangannya pada leher Boril. Punish me, Daddy. Dan Boril pun tak peduli jika desahan istrinya kini terdengar hingga keluar dari bilik ganti butik itu dan membuat para pelayan di sana memerah termasuk Sabrina Jasmine. Mereka tak berani menegur karena tahu siapa itu Boril. Diam adalah yang terbaik. Dalam setiap kisah romans fantasi Disney, akan selalu ada kisah romantis di mana setiap ada kissing scene, maka akan merubah jalan hidup tokoh utamanya. Seperti Snow White yang bangun dari kutukan nenek sihir setelah dicium oleh sang pangeran. Atau kisah Pangeran Kodok yang berubah kembali menjadi tampan saat dicium oleh gadis cantik. BTW Pangeran Kodok bukan kisah Disney Cok. Ah biarlah. Tapi ini kok rasanya pas sekali yang dialami Alexia.
Bisa-bisanya dia membalas ciuman Stella. Padahal dia bukan Pangeran Disney. Dia pangeran asal Brebes yang kemarin malam bibirnya masih perawan sebelum disosor oleh Stella. Dan anehnya lagi, ia tak mimisan sama sekali saudara-saudara. Ja sehat walafiat. Bahkan mimpi indah pada malam harinya. Namun mimpinya itu hanya sementara saja. Karena tiba-tiba saja Alex terbangun pada saat akan mengulangi adegan kisah itu. Mas Anang yang masih patah hati datang dan bilang kalau Loli belum boleh pacaran. Tok tok tok. Alex baru saja selesai mengenakan pakaian kerjanya ketika ia mendengar pintu kamarnya diketuk. Lalu melangkah menuju pintu dan membukanya. Terlihat seorang pelayan yang ia tahu bernama Sika, membukakan pintunya. Terlihat wajah Sika yang sumringah melihat Alex berpakaian kantoran begitu. Kalau kata Sika si Pak Boril versi muda.